Halo beban keluarga, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga Anda diberi kekuatan hati untuk menghadapi omongan tetangga Anda dan seluruh kerabat Anda. Oke, sudah cukup saya mengetahui Anda. Kali ini saya akan menceritakan alur film Captain Marvel, yang secara timeline ini merupakan film kedua dari Marvel Cinematic Universe. Video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, silahkan linknya ada di deskripsi. Film ini berlatar waktu pada tahun 1995, di mana Carol Danvers atau Captain Marvel dibintangi oleh Brie Larson, Nick Fury diperankan oleh Samuel L. Jackson, John Rock diperankan oleh Jude Law, Maria Rambeau diperankan oleh Lashana Lynch, dan untuk karakter lainnya silahkan lihat di credit scene filmnya. Sudah cukup mukadimahnya, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk menghargai waktu nganggur kami yang kami gunakan untuk membuat video ini. Dan jangan lupa like dan share juga. Terima kasih dan selamat menonton. Film dimulai dengan mimpi yang kembali hadir dan membangunkan Fierce, karakter utama kita di film ini. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita yang membelanya dengan melawan seorang bangsa Skrull. Fierce ini tinggal di Hala, yang merupakan planet bagi bangsa Kree. Setelah terbangun dari tidurnya, Fierce membangunkan John Rock lalu mengajaknya latihan. John Rock ini merupakan pemimpin pasukan Star Force dan juga mentor bagi Fierce. Di ruang latihan sambil bertarung, John Rock menanyakan mengenai mimpi Fierce yang kembali muncul. Ketika dijatuhkan oleh John Rock, Fierce berniat menggunakan kekuatan Photon Blast-nya. Namun, diperingatkan oleh John Rock untuk mengendalikannya, karena kalau sampai Fierce melakukannya, maka dia harus bertemu dengan Supreme Intelligence. Pertarungan pun berlanjut hingga Fierce akhirnya lepas kendali dan menyerang John Rock dengan Photon Blast-nya, yang membuat Fierce harus menghadap ke Supreme Intelligence. Dalam film ini, Supreme Intelligence diceritakan merupakan sosok penguasa ras alien Kree yang diciptakan 1 juta tahun yang lalu oleh bangsa Kree dari gabungan otak-otak terbaik dari bangsa Kree. Dan komputer super canggih milik mereka yang diperuntukkan guna melawan musuh abadi mereka, yaitu bangsa Skrull, yang bisa merubah wujud mereka menjadi siapa saja. Di sini John Rock menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa melihat wujud asli dari Supreme Intelligence ini. Mereka yang pernah bertemu hanya bisa melihat Supreme Intelligence dalam wujud orang yang dikagumi alam bawah sadar masing-masing. Kemudian, Fierce bertemu dengan Supreme Intelligence dalam wujud orang yang tidak dia kenali. Supreme Intelligence menjelaskan bahwa Fierce berjuang dengan emosinya dan masa lalu Fierce lah yang penyebabnya. Supreme Intelligence juga memberitahu kalau Fierce adalah korban dari ekspansi Skrull. Namun Fierce mengatakan kepada Supreme Intelligence bahwa dia tidak bisa mengingat apapun. Fierce pun diberikan sebuah misi dengan Star Force yang dipimpin oleh John Rock. Seluruh anggota tim Star Force yaitu Fierce, Minerva, Atlas, Korat, dan Broncar semuanya naik ke Hellion sambil membicarakan tentang misi mereka. Mereka semua mengira ada serang lain dari bangsa Skrull. Ya, kemudian John Rock datang dan memberitahu mereka bahwa ini adalah misi penyelamatan dan pencarian solar mata-mata Kree yang ada di Terfa, planet perbatasan Kree. Mereka akhirnya tiba di Terfa dan mendaratkan pesawat mereka di bawah air. Lalu mereka berenang ke permukaan. Fierce diperintahkan oleh John Rock untuk melacak sinyal solar yang mengarahkan Fierce ke sebuah kuil. Fierce menawarkan diri untuk masuk sendirian, namun John Rock menolak dan memutuskan untuk masuk dan bekerjasama secara tim. Ketika Fierce mencari solar di dalam kuil tersebut, pasukannya berjaga di luar didekati oleh penduduk asli Torfa yang sepertinya ingin melakukan perlawanan. Saat John Rock dan pasukan lainnya sibuk menahan penduduk tersebut, Fierce akhirnya menemukan solar lalu mereka saling bertukar kode verifikasi untuk memastikan bahwa itu merupakan solar yang asli. Tiba-tiba Fierce diberitahu oleh John Rock bahwa mereka dijebak. Ini adalah penyergapan yang dilakukan oleh Skrull yang menyamar menjadi penduduk asli planet tersebut. Fierce menyadari bahwa solar yang ia temui adalah seorang Skrull yang menyamar. Namun sebelum dia bisa melakukan perlawanan, Fierce berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke kapal induk Skrull oleh Talos yang merupakan pemimpin bangsa Skrull. Pada saat Fierce tidak sadarkan diri, Skrull memeriksa semua ingatannya hingga membawanya ke sosok yang selalu hadir dalam mimpi Fierce, yang juga muncul dalam wujud Supreme Intelligence yang ditemui sebelumnya, yang bernama Dr. Wendy Lawson. Disinilah Fierce menemukan banyak petunjuk tentang ingatannya yang juga sering muncul dalam mimpinya. Fierce kemudian terbangun dan menemukan dirinya terikat terbalik di sebuah alat dan mendengarkan percakapan para Skrull, lalu menggunakan Photon Blast-nya untuk melepaskan diri, yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara Fierce dan sekawanan Skrull.
Setelah berhasil melumpuhkan Skrull di ruangan tersebut, Fierce kemudian bertanya kepada Talos untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan kepada dirinya. Talos selalu memberitahu bahwa mereka melihat ingatan Fierce, namun Fierce membantah kalau itu adalah ingatannya. Talos memberitahu kalau mereka sedang mencari informasi tentang Dr. Wendy Lawson, yaitu wanita yang ada dalam ingatan Fierce. Tidak lama kemudian, kawanan Skrull datang untuk membantu Talos, dan kembali terjadi perkelahian antara Skrull dan Fierce. Namun, Fierce masih belum bisa menggunakan kekuatan Photon Blast-nya karena tangannya masih terbelenggu. Fierce yang mulai terdesak akhirnya berhasil melepaskan tangannya dengan terus mengeluarkan Photon Blast-nya, yang malah memunculkan dinding kapal tersebut, lalu membuat semua orang dalam kapal tersebut tersedot keluar termasuk Fierce yang juga hampir tersedot. Fierce menggunakan pelindung kepalanya untuk bernafas di ruang angkasa, kemudian berusaha masuk kembali ke kepala induk Skrull. Setelah berhasil masuk kembali, Fierce berusaha mencari jalan keluar, yang membawanya sampai ke Spaceport Skrull, lalu memanjat salah satu port untuk melarikan diri, yang mengarahkan Fierce ke planet terdekat. Ketika memasuki atmosfer, port tersebut hancur perlahan-lahan dan menyebabkan Fierce terjatuh lalu menabrak sebuah gedung. Setelah terbangun, Fierce lalu keluar gedung, mendekati sebuah kenderaan, dan memperkenalkan dirinya kepada salah satu petugas keamanan. Kemudian, bertanya di mana dia bisa mengakses sebuah peralatan komunikasi, dan petugas itu pun menunjukkan arahnya, yaitu sebuah bilik telepon. Dengan menggunakan beberapa alat dan teknologi yang ada di kostumnya, Fierce memodifikasi bilik telepon tersebut agar dapat menggunakan komunikatornya dan membuatnya tersambung dengan John Rock. Setelah memverifikasi bahwa dia adalah Fierce yang asli, John Rock kemudian memberitahu bahwa mereka disergap oleh Skrull dan mengira bahwa Fierce telah tewas. Fierce lalu memberikan informasi bahwa Talos menyamar sebagai Solar, dan dia mengetahui kode rahasianya dengan melihat ingatan Solar seperti yang mereka lakukan kepada Fierce. Fierce juga memberitahu kalau dirinya berada di bumi, dan misi Skrull adalah menemukan seorang wanita yang bernama Dr. Wendy Lawson, yang wujudnya dia lihat ketika bertemu dengan Supreme Intelligence. Di tempat lain, bangsa Skrull yang dipimpin oleh Talos juga tiba di bumi. Mereka lalu menyamar, mengubah wujud mereka menjadi manusia yang mereka lihat di pantai. John Rock memintanya untuk tetap tinggal di sana sampai mereka tiba di bumi. Tapi Fierce tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan Skrull mendapatkan akses ke teknologi berkecepatan cahaya yang mungkin saja akan digunakan untuk menyerang galaksi lain. Tiba-tiba komunikasi mereka terputus, sehingga Fierce memutuskan untuk melanjutkan misinya sendirian. Namun pada saat itu datanglah Nick Fury yang mencoba menghentikannya dan meminta identitasnya. Fierce lalu memberitahu kalau dia adalah seorang anggota Star Force yang sedang memburu kawanan Skrull yang bisa mengubah wujudnya yang telah menyusup ke bumi. Tapi di sini Fury sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan oleh Fierce dan malah menertawakannya. Fury bertanya balik apakah Fierce bukan salah satu dari kawanan Skrull tersebut. Ketika Fury hendak menahan Fierce, tiba-tiba mereka ditembak oleh seorang yang berada di atas rooftop sebuah gedung yang merupakan seorang Skrull. Setelah menyelamatkan Fury dan membalas tembakannya, Fierce lalu mengejar Skrull tersebut dan membawa Fierce ke sebuah kereta, di mana Skrull yang menyerangnya masuk ke kereta tersebut. Beruntung Fierce bisa mengejar kereta tersebut dan masuk ke dalamnya. Saat Fierce memperhatikan satu persatu penumpang di kereta tersebut, Fierce dibawa ke sebuah pertemuan penting dengan cameo Stanley yang memberikan senyumannya ke arah Fierce dan dibalas juga dengan senyuman manis oleh Fierce. Yang mana senyuman balasan Fierce ini merupakan scene tambahan untuk menghormati Stanley yang telah meninggal pada tahun 2018, sedangkan film ini rilis pada tahun 2019. Sebenarnya, Carol Danvers atau Captain Marvel bukan ciptaan dari Stanley, melainkan ciptaan dari Roy Thomas dan Gene Colan. Tapi sosok Stanley sudah sangat melekat dan dianggap ayah dari semua karakter di universe Marvel. Kembali ke Fierce yang melanjutkan pencariannya. Fierce kemudian berhenti setelah melihat seorang wanita lansia yang sebenarnya sebelum masuk ke kereta tersebut, Fierce sempat berpapasan dengan wanita tua tersebut. Tanpa ragu, Fierce langsung menghajar wanita tua tersebut. Para penumpang pun kaget ketika melihat Fierce mengejar wanita lansia tersebut. Mereka berpikir Fierce adalah mbak-mbak yang gak ada akhlak yang memukul seorang lansia, tapi ternyata wanita tua tersebut memang seorang Skrull. Fierce dan Skrull tersebut pun bertarung dan para warga malah menahan Fierce karena yang mereka tahu wanita tua tersebut adalah manusia lanjut usia biasa. Wanita tua tersebut berhasil keluar dari kereta, tapi meninggalkan sebuah kristal yang jatuh dan kemudian dipungut oleh Fierce. Fierce lanjut mengejar Skrull tersebut sampai ke atap kereta. Pertarungan pun dilanjutkan, tapi akhirnya Skrull tersebut berhasil kabur dan Fierce kehilangan jejaknya. Di sisi lain, Fury juga sedang mengendarai mobilnya bersama dengan agen Phil Coulson untuk mengejar Fierce. Tiba-tiba, Fury dibuat kaget terheran-heran ketika mendapat telepon dari agen Phil Coulson. Ternyata agen Phil Coulson yang asli tertinggal di tempat Fierce mendarat tadi. Artinya, rekan di dalam mobilnya merupakan seorang Skrull yang menyamar menjadi agen Phil Coulson.
Fury akhirnya percaya bahwa Skrull memang benar ada, yang mengakibatkan mereka berkelahi di dalam mobil. Lalu Fury menabrakkan mobilnya ke sebuah bus. Skrull yang menyamar menjadi agen Phil Coulson pun tewas dan jasadnya dibawa untuk diteliti. Kembali ke Fierce yang memasukkan kristal yang dijatuhkan Skrull tadi ke alat yang ada di seragamnya, yang membuatnya bisa mengakses memori dan dijelajahi oleh Skrull terhadap dirinya. Namun, penjelajahan tersebut berhenti kepada sebuah informasi bertuliskan Pen Cosbar, lalu kristal tersebut hancur. Fierce melanjutkan pencariannya di sebuah warnet untuk menemukan Pen Cosbar tersebut yang juga sempat terlihat dalam ingatannya. Karena sambungan internet yang terputus, akhirnya Fierce menggunakan cara manual dengan menggunakan peta, lalu mencuri sepeda motor seorang pria yang sempat mengedah Fierce sebelumnya, dan juga mencuri pakaian untuk mengganti kostumnya agar tidak terlalu mencolok. Di kantor S.H.I.E.L.D., Fury bertemu dengan Keller untuk menganalisa jenazah Skrull tersebut dan juga memberitahunya tentang Fierce yang dia temui sebelumnya. Keller lalu memerintahkan Fury untuk berpura-pura mengajak Fierce bekerja sama. Fury kemudian pergi, sementara Keller malah mendoakan jenazah Skrull tersebut, yang menandakan bahwa Keller yang kita lihat ini sebenarnya adalah Talos yang menyamar. Setelah melacak keberadaan Fierce yang baru saja mencuri sebuah sepeda motor, kemudian Fury menyusulnya ke Pen Cosbar, di mana Fierce juga baru tiba di bar tersebut. Fierce melihat beberapa kenangan yang muncul dalam ingatannya. Pandangannya berhenti pada sebuah foto di dinding yang merupakan fasilitas proyek Pegasus. Lalu, datanglah Nick Fury yang menyapanya. Kemudian mereka memverifikasi identitas masing-masing. Nick Fury memverifikasi dirinya tentang cerita masa lalunya yang menandakan bahwa dia bukan Skrull. Sementara Fierce memverifikasi dirinya dengan melakukan photon blast dari tangannya, yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh Skrull. Keduanya lalu bekerja sama untuk melanjutkan perjalanan menuju proyek Pegasus. Di mobil, Fierce menjelaskan bahwa sedang terjadi perang antara Skrull dan Kree, lalu menyebut bahwa Skrull mengincar Dr. Wendy Lawson karena diketahui dia telah mengembangkan sebuah mesin pesawat dengan kecepatan cahaya yang akan mereka gunakan untuk menyerang planet lain. Fury lalu mengalihkan pembicaraan mengenai Fierce, yang kemudian Fury menyimpulkan bahwa sebenarnya Fierce memiliki sebuah misi pribadi. Sesampainya di gerbang keamanan fasilitas, Fierce mengetahui bahwa nama lengkap Fury adalah Nicholas Joseph Fury, yang menurut Fierce, ketiga nama tersebut bisa menjadi nama panggilan bagi Fury. Tapi Fury menjawab bahwa orang yang mengenalnya hanya memanggilnya Fury. Sesampainya di fasilitas tersebut, Fury memberikan Fierce topi berlogo S.H.I.E.L.D. Lalu kemudian, mereka ditemui oleh petugas keamanan dan menanyakan kepada mereka tentang Dr. Wendy Lawson. Namun, mereka malah dimasukkan ke sebuah kantor yang kemudian dikunci dan menunggu tanpa kepastian. Fury menyadari ada sidik jari yang ditinggalkan oleh petugas saat memeriksa identitasnya tadi. Fury menggunakan selotip untuk mendapatkan sidik jari petugas tersebut. Kemudian, mereka bisa keluar dari ruangan tersebut menuju ruang arsip. Saat sedang berjalan di lorong, mereka berdua bertemu dengan seekor kucing bermagus yang tidak dikenali oleh Fierce. Fierce menggunakan photon blastnya untuk membuka pintu, dan itu membuat Fury kesal karena tidak menggunakan selotipnya. Di ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah file tentang Dr. Wendy Lawson yang berencana membuat sebuah mesin pesawat berkecepatan cahaya, dan ternyata proyek tersebut telah dihentikan. Melihat beberapa catatan di file tersebut, Fury menyimpulkan kalau Dr. Lawson itu gila. Namun Fierce menyadari bahwa Dr. Lawson adalah seorang bangsa Kree setelah melihat aksara Kree yang ditulis oleh Dr. Lawson. Fury lalu menambahkan bahwa ternyata dia telah meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat 6 tahun yang lalu dan pesawatnya telah hancur. Namun sayang, banyak data yang telah dihapus, kecuali satu testimoni dari Maria Rambeau, orang yang terakhir melihat mereka masih hidup. Fury lalu pergi setelah mendapatkan respon dari S.H.I.E.L.D. yang dihubungi sebelumnya dengan menggunakan pagernya. Sementara Fierce mendapatkan data yang lebih jauh lagi dengan menemukan sebuah foto di mana di sana ada Lawson, Maria Rambeau dan juga dirinya, yang membuat Fierce mengingat sedikit tentang masa lalunya. Setelah mengetahui informasi tentang Wendy Lawson, Fierce mengopi Yon-Rogg dan meminta penjelasan dari Yon-Rogg, yang kemudian memberitahunya bahwa Lawson memang sebenarnya adalah agen rahasia Kree yang bernama Marvel, yang sedang mengerjakan sebuah anti energi yang akan membantu untuk memenangkan perang. Fierce juga memberitahu Yon-Rogg bahwa dia juga menemukan sesuatu tentang dirinya di planet ini. Yon-Rogg berusaha mempengaruhi bahwa sebenarnya itu adalah simulasi ingatan yang ditanamkan oleh Skrull, dan memberitahu Fierce bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke bumi. Sementara itu, di pintu masuk fasilitas gedung, Fury menemui Keller. Ketika memasuki lift, Fury menemukan sesuatu yang janggal karena Keller memanggilnya Nicholas. Tentu saja Fury curiga karena selama ini dia hanya dipanggil Fury. Fury kemudian berpisah dengan Keller dan kembali menemui Fierce yang ternyata sudah tidak berada di ruang arsip. Kemudian, Keller menyadari bahwa penyamarannya sudah diketahui oleh Fury, lalu memerintahkan semua agen S.H.I.E.L.D. untuk menangkap Fury. Setelah Fury dan Talos yang menyamar sebagai Keller bertemu, mereka pun bertarung, hingga kemudian Fury terdesak dan diselamatkan oleh Fierce.
Saat melarikan diri, Fury dimarahi oleh Fierce karena mengkhianatinya dengan menghubungi S.H.I.E.L.D. dan penjara pun disita oleh Fierce. Ketika mereka berjalan melalui tangga, mereka dihentikan oleh agen Phil Coulson. Namun ternyata agen Phil Coulson membantu mereka untuk melarikan diri. Mereka kemudian masuk ke sebuah pesawat dan Fierce mencoba untuk menerbangkannya, ternyata berhasil. Dan mereka pun akhirnya keluar dengan pesawat tersebut. Dan rupanya di dalam pesawat itu ternyata ada penumpang gelapnya. Setelah memperlihatkan foto yang didapatkan dari ruang arsip kepada Fury, Fierce menyimpulkan bahwa dia sebenarnya adalah pilot yang kecelakaan bersama dengan Dr. Lawson. Dan Fierce berasal dari planet ini. Planet yang dikenalnya dengan nama C-53. Dan entah bagaimana caranya, Fierce bisa sampai di Hala, planet bangsa Kree. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menemui Maria Rambeau di Louisiana. Di pesawat, John Rock dihubungi oleh Ronan the Accuser. Setelah penyergapan mereka di Terfa berakhir gagal dan Fierce diculik, Ronan the Accuser menyalahkan Star Force atas kegagalan itu. Kembali ke Fierce yang telah sampai di Louisiana, Fierce disambut oleh Monica Rambeau dan memanggilnya dengan nama Carol. Sementara Maria Rambeau yang melihatnya tidak bisa berkata apa-apa dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan Fierce pun menceritakan apa yang diingatnya selama dia berada di Hala. Untuk membuktikannya, Fierce menggunakan photon blastnya untuk memanaskan teko yang membuat mereka semua takjub. Ketika Monica Rambeau berinisiatif untuk mengambil barang-barang milik Fierce menyuruh Fury untuk membantunya. Maria kemudian menceritakan asal-usul Fierce, yang sebenarnya dia bernama Carol Danvers. Maria menceritakan kisah mereka saat di Angkatan Udara. Karena Angkatan Udara belum memperbolehkan pilot wanita untuk menerbangkan pesawat tempur, uji coba pesawat Dr. Lawson adalah satu-satunya kesempatan mereka. Yang sebenarnya saat itu Wendy Lawson sedang dalam misi untuk menghentikan perang dan menyelamatkan beberapa nyawa, meskipun misi ini terlalu rahasia untuk mereka. Maria mengatakan mereka berdua sangat mengagumi Dr. Lawson. Lalu Monica memanggil Fierce untuk melihat barang-barang yang berhasil dikumpulkan, dan ternyata berhasil memulihkan beberapa ingatan Fierce tentang hidupnya sebagai Carol Danvers. Kemudian terdengar ketukan pintu dari tetangga Maria, di mana Fierce mengira itu adalah Talos yang menyamar. Fierce sempat bersitegang dengan tetangga Maria tersebut. Untuk meredakan ketegangan itu, Maria pun menutup pintu. Lalu ketika berbalik, ternyata Talos sudah berada di dalam rumah. Talos berusaha menghindari perkelahian agar tidak merusak rumah Maria dan mengatakan bahwa sebenarnya Talos hanya ingin berbicara. Talos juga memberitahu Fierce bahwa dia mengetahui sesuatu hal yang membuat Fierce berbeda dari bangsa Kree lainnya. Talos sebelumnya sudah menemukan sebuah rekaman audio ketika Fierce kecelakaan pesawat 6 tahun yang lalu. Rekaman tersebut didapatkan dari black box yang dikira hancur bersama dengan pesawat. Tapi, sebelum mereka pergi untuk mendengarkan rekaman tersebut, Gus masuk ke dalam rumah dan Talos begitu takut kepada Gus yang hanya seekor kucing. Talos mengatakan Gus adalah Flerken. Mereka kemudian berkumpul di sebuah ruangan milik Maria untuk mendengarkan rekaman tersebut. Karena loadingnya begitu lama, membuat Fierce kebingungan sendiri karena sudah terbiasa dengan teknologi canggih yang biasa digunakannya. Mereka semua mendengarkan peristiwa yang terjadi 6 tahun yang lalu ketika Fierce kecelakaan bersama dengan Dr. Lawson, yang membuat Fierce mendapatkan kembali ingatannya tentang kecelakaan itu, di mana Fierce menjadi pilot bagi Wendy Lawson untuk mengemudikan pesawat kecepatan cahaya menuju koordinat laboratorium milik Lawson. Ketika mereka sedang terbang tinggi, tiba-tiba sebuah pesawat tidak dikenal mendekati mereka. Fierce sebagai pilot dengan skillnya menghindari serangan dari pesawat tidak dikenal tersebut dan menanyakan kepada Lawson apa yang mereka inginkan. Kemudian dijawab oleh Lawson yang mereka inginkan adalah dirinya dan karyanya. Aksi kejar-kejaran pesawat yang epik pun terjadi, namun Fierce tidak bisa mengelak lagi dari serangan dan pesawat mereka pun jatuh. Beruntung mereka berdua selamat, Fierce terluka dan mengeluarkan darah dari hidungnya, sementara Lawson memiliki darah yang berbeda dengan Fierce. Lawson mengungkapkan dirinya adalah seorang ilmuwan dari bangsa Kree yang bernama Mar-Vell. Mar-Vell memperingatkan Fierce untuk melarikan diri agar dia tidak menjadi korban dari perang yang sedang mereka hadapi, sambil memberitahu koordinat laboratorium miliknya agar Fierce bisa menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh Mar-Vell. Sebelum sempat menghancurkan inti pesawatnya, Mar-Vell dibunuh oleh John Rock. Melihat Mar-Vell yang sebelumnya berniat menghancurkan inti pesawat, maka Fierce menembakkan senjatanya ke inti pesawat tersebut dan menghancurkannya. Namun ternyata ledakan dari inti pesawat tersebut diserap oleh tubuh Fierce dan memberinya kekuatan. John Rock pun akhirnya membawa Fierce dengan sebuah petunjuk dari potongan plat kalungnya yang bertuliskan nama belakangnya yaitu Fierce. Carol Danvers terkejut dan marah karena selama ini telah dibohongi oleh bangsa Kree. Talos kemudian mencoba menjelaskan kenapa Mar-Vell dibunuh. Karena ternyata Mar-Vell berkhianat kepada bangsanya sendiri untuk menyelamatkan bangsa Skrull dari invasi bangsa Kree yang telah menghancurkan planet mereka karena tidak tunduk terhadap pendudukan bangsa Kree. Fierce membantahnya dengan menyebut Skrull sebagai teroris yang telah menghancurkan Terfa. Namun Talos mengatakan itu karena serangan The Accuser. Talos menjelaskan bahwa sebenarnya kaum Skrull sedang mengungsi di Terfa. Talos juga mengatakan bahwa inti energi yang sedang dikerjakan oleh Mar-Vell bisa membantu mereka menemukan sebuah rumah baru
di mana mereka bisa tinggal dengan aman dari ancaman bangsa Kree. Melihat Fierce yang begitu emosional, Maria Rambeau kemudian menenangkan sahabatnya itu. Fierce akhirnya memberitahu bahwa koordinat yang diketahui oleh Talos merupakan sebuah faktor, yang berarti laboratorium itu tidak berada di bumi, melainkan mereka bisa menemukan laboratorium tersebut di orbit bumi. Fierce juga memperingatkan bahwa Yonrok akan segera datang untuk menjemputnya dan juga untuk menghancurkan kaum Skrull. Kini, satu-satunya yang mereka butuhkan adalah sebuah teknologi untuk mencapai luar angkasa. Kemudian Norex, ilmuwan kaum Skrull, memodifikasi pesawat yang digunakan oleh Fierce dan Fury sebelumnya. Sementara itu, Monica Rambeau membantu Carol dan Fierce untuk meyakinkan ibunya agar mau menjadi kopilot mereka. Fierce juga meminta bantuan Monica Rambeau untuk memberi tampilan baru pada seragamnya. Yonrok akhirnya tiba di bumi dan menuju sebuah gubuk untuk menemui Fierce. Mereka kemudian memverifikasi identitas masing-masing, yang ternyata Fierce tidak mampu menjawab pertanyaan terakhir tentang darah siapa yang mengalir di pembuluh darahnya. Yonrok pun tahu kalau dia adalah Skrull. Sebelum membunuh Norex, Yonrok mengatakan darah yang mengalir di pembuluh darah Fierce adalah darahnya. Yonrok kemudian membunuh Norex lalu menghubungi Ronan untuk meminta bantuan membasmi Skrull, dan dia pun melacak Fierce yang sedang menuju ke laboratorium Marvel. Fierce, Talos, Fury, Maria Rambeau, dan Gus sampai di orbit bumi, tapi mereka tidak dapat melihat laboratorium tersebut. Kemudian Fierce menggunakan teknologi di seragamnya untuk melepaskan pelindung optika laboratorium milik Marvel. Mereka kemudian masuk ke dalam dan menemukan inti energi yang dicari selama ini, yang kita kenal dengan Tesseract. Talos justru tidak berfokus untuk mengambil Tesseract tersebut. Ternyata Talos sebenarnya sedang mencari keluarganya yang selama ini dilindungi oleh Marvel. Talos kembali bersatu dengan istrinya yaitu Soren, dan juga anaknya yang selama ini belum pernah dilihatnya. Fierce berjanji tidak akan menyakiti mereka, dan meminta maaf karena selama ini telah menjadi bagian dari perang antara Kree dan Skrull. Tiba-tiba mereka disergap oleh Star Force yang telah melacak keberadaan mereka. Fierce yang marah karena Yonrok selama ini telah membohonginya berniat menyerang Yonrok. Namun, karena pengambil foto yang ada di lehernya menghilangkan kemampuan Fierce, sehingga terjadilah pertarungan tangan kosong yang tentu saja membuat Yonrok lebih unggul dan melumpuhkan Fierce. Pada saat tidak sadarkan diri, Fierce bertemu dengan Supreme Intelligence. Fierce kemudian mengancam Supreme Intelligence untuk melepaskannya. Sayangnya, Fierce tidak berdaya menghadapi kekuatan Supreme Intelligence ini. Sampai akhirnya dia bangkit dan memunculkan pengampak fotonnya, dan membuatnya mendapatkan seluruh kekuatannya. Dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari Supreme Intelligence. Kemudian Fierce terbang kembali di laboratorium Marvel dan mengajar semua anggota Star Force sambil kembali merebut Tesseract yang ditaruh dalam kotak makanan. Fierce kemudian menyelamatkan Fury dan Maria Rambeau, lalu memerintahkan Fury untuk mengambil Tesseract dan membawanya ke tempat yang aman. Karena Fury menolak untuk menyentuh Tesseract tersebut, akhirnya Gus menelannya. Mereka berdua diperintahkan untuk membawa Skrull ke Quad Jet, sementara Carol dan Fierce mengulur waktu sambil membawa kotak makanan yang akan dijadikan umpan. Dalam perjalanan untuk kabur ke Quad Jet, Fury dan Maria dicegat oleh Star Force, namun diselamatkan oleh Gus, alias Flerken. Ketika dicegat untuk kedua kalinya, Gus tidak bereaksi apa-apa. Ternyata salah satu kru dari Star Force telah disalib oleh Talos dan membuat mereka berhasil lolos sampai ke Quad Jet. Di sisi lain, Fierce menghadapi satu persatu anggota Star Force dengan kekuatan barunya sebagai Kapten Marvel. Bahkan, Fierce mendapatkan kekuatan Photon Blast-nya menjadi lebih kuat, yang kadang membuatnya kesulitan untuk mengendalikannya. Setelah mengalahkan Korath, Fierce bertarung dengan Minerva, yang mengungkapkan kalau selama ini Minerva memang tidak pernah menyukai Fierce. Setelah satu persatu Star Force tidak mampu mengalahkan Fierce, akhirnya Yonrok turun tangan dan menemukan bahwa kotak makanan tersebut tidak berisi Tesseract. Yonrok kemudian meninggalkan pertarungan untuk mengajar Tesseract, sementara Fierce dihalangi oleh Star Force lainnya. Di atas Quad Jet, Talos justru terkena tembakan dari Yonrok yang berusaha menghentikan mereka untuk kabur. Karena gagal, Yonrok memerintahkan Minerva untuk mengejar mereka, dan Yonrok pun menyusul dengan pesawat lain. Fierce kemudian datang dan berusaha mencegat Yonrok, namun tiba-tiba Yonrok lepas landas dan membuat Fierce ikut terseret ke luar angkasa menuju bumi untuk mengejar Quad Jet yang dikemudikan oleh Maria Rambeau. Di sini Maria akhirnya diberi kesempatan oleh sutradara untuk memperlihatkan skillnya sebagai pilot, dan berhasil mengalahkan Minerva dalam aksi kejar-kejaran pesawat. Sementara itu, Carol dan Fierce dijatuhkan oleh Yonrok dan kemudian menyerang Maria.
First yang terus terjatuh memusatkan fokusnya dan akhirnya menyadari kalau dirinya bisa terbang. First kemudian menyerang pesawat John Rock untuk menyelamatkan Maria, dan setelah itu dia menikmati kekuatan terbangnya dengan kegirangan. Tidak lama setelah itu, tibalah Ronan the Accuser yang meluncurkan roda balistik menuju bumi. Menyadari hal tersebut, First kemudian membalikkan serangan rudal tersebut dan menghancurkannya satu persatu. Lalu terbang menghancurkan salah satu kapal milik Ronan dengan photon blast-nya. Lalu First menghampiri Ronan sambil memperlihatkan kekuatan barunya. Biasalah, pamer. Ronan the Accuser pun auto-insecure melihat kekuatan baru First dan memilih untuk melarikan diri. Ronan mengatakan mereka akan kembali lagi. Setelah Ronan kabur, First menghampiri John Rock yang menantangnya untuk bertarung dengan tangan kosong dan tanpa kekuatan super untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. First tidak menghiraukannya sambil mengatakan tidak ada yang perlu dibuktikan. First menitipkan pesan untuk Supreme Intelligence bahwa dia akan menghentikan perang antara Kree dan Skrull, kemudian mengirim John Rock kembali ke Hala. Di kuat Jet Fury bermain-main dengan Ghost yang kemudian merasa gerlai dan mencakar mata Fury. Inilah sebab kenapa Fury kehilangan mata kirinya. Di rumah Maria, mereka berkumpul di meja makan sambil berbagi cerita atas kejadian yang baru saja mereka alami. First memutuskan akan membantu Skrull untuk mencari planet baru bagi mereka. Ketika nyuper barang, First meminta Fury dan Shield untuk menyembunyikan Tesseract di bumi. Lalu dipertanyakan oleh Fury apakah itu keinginan Marvel. Lalu Carol Danvers mengoreksi pengucapannya dengan Marvel. Namun kemudian Carol Danvers menggunakan nama tersebut sebagai Captain Marvel. First kemudian mengembalikan pager milik Fury yang sudah di-upgrade agar bisa menghubunginya dalam keadaan darurat, meskipun First sedang berada di galaksi luar. First kemudian meninggalkan bumi untuk membawa Skrull ke rumah barunya. Di kantornya, Fury menolak tawaran mata palsu dari agen Phil Coulson dan memulai proyek untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman makhluk asing di masa depan seperti ancaman kaum Kree sebelumnya. Proyek ini awalnya bernama The Protector Initiative, namun diubah dengan menggunakan Coulson, Carol Danvers, yaitu The Avengers Initiative. Di credit scene, diperlihatkan Ghost memintakan kembali Tesseract di meja Fury. Seperti itu kira-kira alur cerita Captain Marvel versi in movie. Jika Anda penasaran dengan filmnya, silahkan tonton langsung dengan cara berlangganan Disney Hotstar, atau beli DVD aslinya jika Anda punya uang. Tapi jika ada beban-beban keluarga, silahkan cari link ilegalnya, tapi akibatnya Anda tanggung sendiri. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan Anda, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa like dan share. Kami tidak mengancam Anda, tapi kalau Anda tidak mau, awas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pengangguran.